Berasnya pinten kilo, Mbak? Sekilo wae. Nggih. Walah, niki tak tambahi kanggo Mbak E. Monggo, Mbak. Halo Sobat Mencintai Movie. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas alur cerita dari salah satu film horor yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Santet Segoro Pitu. Film ini disutradarai oleh Tommy Dewo dan dibintangi oleh Ari Irham, Sandrina Michelle, Christian Sugiono, Sarah Wijayanto, dan yang lainnya. Film Santet Segoro Pitu mendapatkan rating 5,5 dari 10 di IMDb, menunjukkan respon penonton yang cukup beragam terhadap alur cerita dan penyajiannya. Saran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk simak baik-baik dan tonton sampai selesai. Film berlatar di Semarang tahun 1970, memperlihatkan suasana ramainya pasar. Tampak seorang bapak-bapak dengan lapak sepi yang menatap ke arah toko milik Sucipto. Seorang pria yang tokonya ramai pembeli. Identitas dan alasan dibalik tatapan si bapak tersebut masih belum diketahui. Sucipto memiliki seorang istri bernama Marni serta dua orang anak yang bernama Ardi dan Syifa. Malam pun tiba. Setelah menutup lapaknya, Sucipto bergegas pergi ke rumah sakit sambil membawa uang hasil berjualan di pasar untuk membiayai operasi ginjal anaknya yang bernama Ardi. Singkat cerita, operasi ginjal Ardi pun berhasil dilakukan. Namun, setelah operasi tersebut, keanehan mulai terjadi. Ardi sering melihat sosok-sosok menyeramkan yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Ardi, Sementara itu, Sucipto usai kembali menutup lapaknya, menemukan gulungan kain aneh yang berisi benda-benda mencurigakan, mirip seperti kiriman santet. Sucipto akhirnya membuang gulungan kain tersebut ke tempat sampah dan segera pulang. Namun, saat berada di dalam mobil, Sucipto merasa pundaknya sangat berat tanpa alasan yang jelas. Sesampainya di rumah, ia langsung membangunkan Ardi karena merasa khawatir, terutama setelah Ardi sering mengeluhkan matanya pasca operasi. Namun, ketika Ardi terbangun, ia justru terkejut karena melihat sesosok perempuan duduk di atas pundak Sucipto. Pantas saja, Sucipto merasa pundaknya begitu berat. Sucipto pun memanggil orang pintar bernama Pak Rustam. Pak Rustam mengatakan bahwa mata batin Ardi terbuka setelah menjalani operasi. Itulah sebabnya Ardi kini bisa melihat sosok-sosok aneh. Salah satunya adalah sosok perempuan yang dibawa Sucipto dari pasar, yakni makhluk halus yang sempat menaiki pundaknya. Sosok tersebut pun akhirnya berhasil diusir oleh Pak Rustam. Setelah itu, Sucipto meminta solusi kepada Pak Rustam agar Ardi tidak lagi bisa melihat sosok-sosok gaib tersebut. Namun, Pak Rustam menjelaskan bahwa mata batin Ardi tidak bisa ditutup sepenuhnya, melainkan hanya bisa dipersempit. Artinya, Ardi hanya akan bisa melihat sosok-sosok yang emang ingin menampakkan diri kepadanya, dan tidak akan bisa melihat makhluk yang tidak ingin menampakkan diri. Pak Rustam juga memberikan pesan penting kepada Sucipto agar menjaga Ardi dan menjauhkannya dari pasar. Ia menjelaskan bahwa pasar adalah tempat perdagangan yang penuh dengan penipuan, kebohongan, kecurangan, ingkar janji, dan sumpah palsu. Menurutnya, pasar adalah tempat paling buruk karena di dalamnya ada dunia lain yang tak seorang pun ingin melihat. Belum lagi adanya praktik perdagangan yang bersekutu dengan makhluk gaib, kemusyrikan, pesugihan, dan santet. Waktu pun berlalu. Kini, tahun 1983, Ardi telah beranjak remaja dan memiliki seorang adik baru bernama Arif yang lucu dan pintar berbicara. Mereka sedang sarapan bersama. Lalu Ardi meminta uang kepada ibunya, yaitu Marni, untuk membayar uang kuliah, karena hari itu adalah batas terakhir pembayaran. Namun, Marni menyuruh Ardi untuk meminta langsung kepada ayahnya.
Sucipto, yang sedang di pasar. Meskipun Marni tahu bahwa Ardi sebenarnya tidak diperbolehkan pergi ke pasar, ia tetap mengizinkannya dengan memberi pesan tegas agar Ardi jangan berlama-lama di pasar dan jangan menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Sebab Marni tahu bahwa Ardi bisa melihat sosok-sosok aneh di tempat tersebut. Ardi pun tiba di pasar. Meskipun terasa berat, ia tetap berusaha cepat-cepat menemui ayahnya untuk minta uang kuliah. Namun, Ardi lupa akan pesan ibunya. Ia tetap menoleh ke kiri dan ke kanan karena rasa penasaran. Dan benar saja, banyak sosok yang menampakkan diri kepadanya. Karena ketakutan, Ardi berlari tanpa fokus hingga akhirnya menabrak seorang bapak-bapak bernama Wicak. Ardi segera meminta maaf, namun Wicak malah menanggapinya dengan sinis dan berkata kasar. Seorang ibu-ibu yang berada di dekat situ memberitahu Ardi agar memaklumi sikap Wicak, karena beliau baru saja kehilangan anaknya seminggu yang lalu. Sesampainya di lapak ayahnya, yaitu Sucipto, Ardi mendapati ayahnya sedang terlibat perdebatan sengit dengan seorang bapak-bapak lain. Ardi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perdebatan itu. Bapak-bapak tersebut adalah bapak-bapak yang menatap Sucipto di awal film, dan dia adalah Pak Desardi, paman Ardi, kakak kandung dari ibunya yaitu Marni. Kecurigaan awal Ardi terhadap Pak Desardi mulai muncul. Ia menganggap bahwa Pak Desardi hanya merasa iri kepada Sucipto karena lapak milik Pak Desardi sepi pengunjung. Bahkan ia kini hidup sendiri setelah kehilangan istri dan anaknya yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Sucipto memiliki lapak yang selalu ramai dan keluarganya masih lengkap. Kembali ke tujuan awal kedatangan Ardi, yaitu untuk meminta uang kuliah kepada Sucipto. Sucipto pun masuk ke ruangannya untuk mengambil uang. Namun, Ardi melihat gelagat aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Sucipto di dalam ruangan tersebut. Setelah Ardi diberi uang oleh Sucipto untuk membayar kuliah, ia pun segera bergegas pergi dari pasar itu. Tampak Wicak menatap sinis ke arah Ardi saat ia meninggalkan tempat tersebut. Kembali ke Sucipto, pada malam hari setelah menutup lapaknya, Sucipto melihat seekor burung gagak dan kembali menemukan gulungan kain yang berisi benda-benda aneh. Ia membawanya masuk ke mobil, namun tak lama kemudian Sucipto mulai mengalami gangguan. Terdengar suara-suara menakutkan dan mobilnya pun berguncang seperti digoyang oleh sesuatu. Ia keluar dari mobil untuk menantang sosok yang mengganggunya. Namun, tidak ada siapapun di sekitar. Setelah kembali ke mobil, Sucipto akhirnya membuang gulungan kain tersebut, menduga bahwa gangguan yang dialaminya berasal dari benda itu. Sesampainya di rumah, Sucipto langsung tidur karena merasa sangat kelelahan. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi buruk. Ia melihat seorang dukun sedang melakukan ritual pemanggilan iblis. Setelah itu, dukun tersebut tampak memasukkan energi negatif ke dalam tubuh Sucipto. Keesokan paginya, saat sedang sarapan bersama keluarganya, Sucipto tiba-tiba muntah darah dalam jumlah yang banyak. Ia segera dibawa ke dokter. Namun, setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa tidak ditemukan luka dalam, dan kondisi organ tubuh Sucipto pun tampak baik-baik saja. Meski begitu, untuk memastikan penyebab pastinya, dokter menyarankan agar Sucipto dirawat di rumah sakit selama 2 hari ke depan untuk observasi lebih lanjut. Namun, Sucipto menolak dan memilih untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, beberapa tetangga Sucipto datang menjenguknya. Mereka mengatakan bahwa jika kondisi Sucipto tidak bisa ditangani oleh dokter, maka sebaiknya dibawa ke orang pintar. Tetangganya meyakini bahwa Sucipto terkena santet, karena mereka menduga ada seseorang yang iri terhadap Sucipto, mengingat lapaknya di pasar adalah yang paling ramai dibandingkan lapak lainnya. Namun, Sucipto menolak saran tersebut. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak percaya pada hal-hal yang berbau klinik atau kepercayaan mistis. Mendengar percakapan itu, Ardi kemudian melihat salah satu buku tentang santet yang kebetulan ada di dekatnya. Dari situ, Ardi mulai curiga bahwa ayahnya memang sedang terkena santet. Lalu, Ardi mengantar Marni atau ibunya ke pasar. Karena untuk sementara waktu Sucipto sedang sakit, maka dari itu Marni yang akan menggantikan Sucipto menjaga lapak di pasar.
Di sana, Marni bertemu dengan kakaknya, yaitu Pak Desardi. Pak Desardi kemudian memberikan jamu kepada Marni untuk pengobatan Sucipto. Namun, Ardi yang menyaksikan hal tersebut justru merasa curiga terhadap pamannya. Ia menganggap bahwa semua keanehan yang terjadi belakangan ini adalah ulah Pak Desardi. Karena rasa curiga yang begitu besar, Ardi bahkan membuang jamu pemberian pamannya yang seharusnya digunakan untuk mengobati Sucipto. Padahal, belum tentu Pak Desardi lah yang menyantet ayahnya. Begitulah manusia, terkadang terlalu mudah mencurigai orang lain tanpa bukti yang kuat. Siang harinya, Arif, si kecil yang lucu, pulang dari sekolah. Di rumah, Arif bertemu dengan Simbo, yang memberitahu bahwa hari ini Simbo izin pulang lebih awal karena ada keperluan mendadak, sehingga tidak bisa menemani Arif hingga sore. Anak sekecil dan selucu itu pun harus berada di rumah sendirian sampai Marni dan kedua kakaknya pulang. Sebenarnya, bukan benar-benar sendirian, karena ayahnya Sucipto ada di rumah, namun dalam kondisi sakit, sehingga Arif tetap merasa tidak ada yang benar-benar menemani. Saat berada di rumah, Arif mulai merasakan hal-hal aneh, seperti pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Ketika Arif mengecek keluar, ia menemukan gulungan kain mencurigakan, sama seperti yang pernah ditemukan Sucipto di pasar. Arif membuka gulungan tersebut, dan seketika itu juga hal aneh terjadi. Angin bertiup kencang dan barang-barang di sekitarnya bergerak sendiri. Arif yang ketakutan langsung membuang gulungan kain tersebut. Malam harinya, Arif tiba-tiba jatuh sakit dan mengalami demam tinggi. Dalam kondisi lemah, Arif sempat mengungkapkan rasa sayangnya kepada kedua kakaknya, sesuatu yang biasanya jarang ia ucapkan. Sepertinya Arif mulai merasakan tanda-tanda aneh di tubuhnya. Malam itu, Arif tidur bersama Ardi. Ia mengeluhkan tubuhnya yang terasa semakin panas. Saat Ardi hendak mengompres kepala Arif, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari Sucipto. Kejadian aneh pun terjadi. Dari wajah Sucipto, tepatnya lewat hidungnya, keluar serangga yang menjijikan. Ardi segera berniat membawa Sucipto ke dokter. Namun tiba-tiba terdengar teriakan Arif. Hal aneh serupa juga terjadi pada Arif. Binatang keluar dari wajahnya. Namun naas, kejadian mengerikan ini justru merenggut nyawa Arif. Sungguh menyedihkan, anak sekecil itu harus meninggal dengan cara yang begitu tragis dan mengerikan. Setelah pemakaman Arif selesai, terlihat Ardi meluapkan amarahnya kepada pamannya. Sekali lagi, Ardi menuduh bahwa pamannya lah yang telah menyantet keluarganya. Meskipun hingga saat ini belum ada bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut. Di tengah kesedihan mendalam akibat kehilangan Arif, Ardi bertanya kepada Marni apakah ia masih ingat dengan Pak Rustam, orang pintar yang dulu pernah membantu mempersempit mata batin Ardi saat ia masih kecil. Ardi menyatakan keinginannya untuk menghubungi Pak Rustam kembali demi mencari penjelasan atas semua keanehan yang menimpa keluarganya. Beruntung, Pak Rustam berhasil dihubungi dan ia bersedia datang langsung ke rumah Ardi untuk memberikan penjelasan. Dalam pertemuan itu, Pak Rustam menjelaskan bahwa Sucipto saat ini sedang dikelilingi oleh energi atau kekuatan buruk. Dan bahkan kematian Arif pun merupakan akibat dari kekuatan jahat tersebut. Sayangnya, Pak Rustam belum bisa memastikan jenis santet yang digunakan, karena menurutnya ilmu hitam ini tampaknya bukan berasal dari tanah Jawa. Ia belum pernah melihat jenis santet seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, ia belum dapat mencabut santet tersebut sampai mengetahui jenis ilmunya dengan lebih pasti. Sementara itu, Pak Rustam hanya bisa memberikan jimat perlindungan kepada keluarga Sucipto agar mereka terhindar dari gangguan lebih lanjut. Ia juga memberikan pesan penting, apabila mereka mencurigai seseorang sebagai pelaku santet, jangan langsung dihadapi secara sembarangan. Bisa jadi, orang itu memiliki ilmu yang sangat kuat, bahkan cukup berbahaya hingga bisa membunuh di tempat. Keadaan Sucipto kini sudah sangat lemah, bahkan ia sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat kondisi ayahnya yang semakin memburuk, Ardi pun memutuskan untuk melanjutkan usaha ayahnya di pasar. Sesampainya di pasar, Ardi menyaksikan langsung berbagai praktik kemusyrikan yang dilakukan oleh para pedagang demi melariskan dagangan mereka. Ia melihat sendiri betapa banyak orang-orang yang rela melakukan hal-hal di luar nalar demi meraih keuntungan. Saat tiba di lapak,
salah satu karyawan ayahnya menghampiri Ardi dan menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri. Karyawan tersebut mengatakan bahwa akhir-akhir ini lapak sangat sepi dan ia merasa tidak ada harapan lagi untuk bertahan di situ. Namun keanehan kembali terjadi. Seorang perempuan dengan penampilan aneh datang dan berniat membeli beras di lapak Ardi. Tapi ternyata perempuan itu bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk halus yang sedang mencari Sucipto. Setelah menunjukkan wujud aslinya, makhluk itu terlihat berlari menuju lapak milik Wicak. Masih ingat Wicak? Ia adalah bapak-bapak yang sejak awal selalu bersikap sinis kepada Ardi. Ardi pun segera mengejar wanita tersebut hingga masuk ke dalam lapak milik Wicak. Di sana, Ardi menemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata Wicak juga terlibat dalam praktik kemusyrikan demi melariskan dagangannya. Ia melihat berbagai benda mencurigakan yang biasa digunakan dalam ritual-ritual mistis tersebar di sudut-sudut lapak itu. Namun saat Wicak menyadari bahwa Ardi telah memasuki lapaknya dan melihat semua itu, ia langsung marah besar. Dengan emosi yang meluap, Wicak membentak Ardi dan mengungkapkan bahwa ia sangat membenci Sucipto. Ia menuduh Sucipto sebagai penyebab kematian anaknya. Dan kemarahan itu selama ini ia pendam hingga menjadi kebencian mendalam. Malam harinya, kejadian aneh kembali menimpa rumah Sucipto. Kali ini, Marnilah yang menemukan gulungan kain mencurigakan. Karena penasaran, ia pun membuka gulungan tersebut. Dan hal aneh langsung terjadi, mirip dengan apa yang sebelumnya dialami oleh Arif. Melihat kejadian itu, Ardi segera memanggil kembali Pak Rustam ke rumahnya dan menunjukkan gulungan kain aneh itu kepadanya. Setelah memeriksanya, Pak Rustam mengatakan bahwa ini kemungkinan adalah bentuk ilmu hitam dari wilayah timur, yang cara kerjanya berbeda dari santet pada umumnya. Pak Rustam memberi pesan penting, jika suatu saat kembali menemukan benda seperti itu, jangan pernah berani membukanya. Itulah sebabnya Ardi dan Syifa masih selamat, karena mereka tidak sempat membuka gulungan-gulungan tersebut. Sebaliknya, siapapun yang membuka gulungan itu, seperti Sucipto, Marni, dan Arif, akan terkena langsung dampak santet yang dikirimkan melalui benda tersebut. Lagi-lagi, Ardi mencurigai pamannya, yaitu Pak Desardi, bahwa dialah yang menyantet keluarganya karena dianggap memiliki rasa iri dan dengki. Namun, Pak Desardi dengan tenang menjelaskan bahwa justru dirinya selama ini berusaha melindungi keluarga mereka dari serangan santet. Pak Desardi kemudian mengungkap fakta mengejutkan bahwa ayah Ardi, yaitu Sucipto, adalah orang yang memulai semua ini. Pak Desardi bercerita, dulu awalnya Sucipto mengalami PHK dan akhirnya memutuskan untuk membuka lapak di pasar dengan bantuan Pak Desardi. Awalnya, usaha Sucipto berjalan lancar. Namun, tidak lama kemudian muncul berbagai gangguan aneh, termasuk kiriman-kiriman gaib. Lapaknya pun semakin hari semakin sepi. Dan di saat yang sama, Ardi kecil jatuh sakit. Dalam kondisi bingung dan terdesak, Sucipto akhirnya mencari jalan keluar dengan meminta bantuan seorang dukun bernama Mbah Di. Meskipun sebenarnya ia tidak percaya pada hal-hal mistis. Setelah menggunakan bantuan Mbah Di, lapak Sucipto kembali ramai dan bahkan menjadi yang paling laris di antara lapak-lapak lainnya. Ilmu yang dimiliki Mbah Di lebih kuat dibanding dukun lain, bahkan mampu mengembalikan santet kepada pengirimnya. Dari hasil usahanya itu, Sucipto akhirnya bisa membiayai operasi ginjal Ardi. Kalian masih ingat adegan di awal ketika Sucipto berdebat dengan Pak Desardi? Ternyata saat itu Pak Desardi sedang menasihati Sucipto agar tidak terlalu serakah. Namun Sucipto menolak mendengarkan karena pikirannya sudah dipenuhi dendam. Puncaknya terjadi ketika istrinya, Marni, terkena santet yang dikirim oleh Wicak. Sucipto pun berniat membalas dendam dengan membuat Wicak sakit seperti istrinya. Namun, santet tersebut justru meleset dan menyebabkan anak Wicak meninggal dengan cara yang sangat tragis. Pak Desardi mengetahui hal ini karena dulu ia juga pernah mencoba ilmu serupa, yang akhirnya menewaskan anak dan istrinya sendiri. Namun, lagi-lagi Ardi keras kepala dan tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh pamannya. Untuk membuktikan ucapannya, Pak Desardi menyuruh Ardi untuk pergi ke ruangan milik Sucipto yang berada di lapak pasar. Benar saja, saat Ardi masuk ke ruangan itu, ia menemukan banyak sesajen dan juga sebuah buku yang di dalamnya terdapat nomor telepon Mbah Di.
Ardi pun langsung pergi ke kediaman Mbah Di. Di sana ia disambut dengan sinis oleh anaknya Mbah Di yang berkata bahwa Mbah Di kini sakit dan tidak bisa bergerak karena kelelahan membantu Sucipto. Oleh karena itu, sekarang Mbah Di tidak bisa lagi melindungi Sucipto. Anak Mbah Di kemudian menjelaskan bahwa semua ini adalah ulah Wicak. Wicak menggunakan seorang dukun yang memiliki ilmu lebih tinggi dari Mbah Di. Ilmu hitam itu berasal dari timur, dan mereka menggunakan santet yang disebut santet Segoropitu. Ritual santet ini memerlukan pengorbanan jiwa dan dilakukan atas dasar dendam serta sakit hati dari si pengirim. Ritualnya harus dijalankan 7 kali di 7 titik pantai yang berbeda di tanah Jawa untuk memanggil iblis yang sangat kuat bernama Suwanggi, iblis yang pernah muncul dalam mimpi buruk Sucipto. Ketika Ardi hendak menemui Pak Desardi untuk bertanya lebih lanjut tentang santet Segoropitu, tiba-tiba sekelompok burung gagak terbang menuju rumahnya. Ardi dan Pak Desardi segera bergegas pulang karena khawatir terhadap Marni yang baru saja terkena santet. Benar saja, setibanya di rumah, mereka mendapati Marni telah meninggal dengan kondisi mengenaskan seperti Arif sebelumnya. Malam harinya, Pak Rustam datang ke rumah untuk memberitahu bahwa Sucipto harus diruat dengan air dari 7 titik pantai tempat ritual Wicak dilakukan. Ruwetan itu harus dilakukan tepat pada hari weton Sucipto yang jatuh 5 hari lagi. Akhirnya, Ardi dan Syifa memutuskan untuk menjalankan misi tersebut. Syifa pun dibukakan mata batinnya untuk membantu Ardi. Dan Ardi juga dibukakan mata batinnya sepenuhnya. Tujuannya adalah agar indera keenam mereka bisa memberikan petunjuk dalam perjalanan. Perjalanan untuk mengumpulkan air dari 7 pantai pun dimulai. Banyak rintangan yang mereka hadapi, termasuk gangguan dari para penunggu gaib di tiap titik pantai. Meskipun sulit, Ardi dan Syifa berhasil melewati semuanya. Singkat cerita, ketujuh air telah berhasil dikumpulkan. Ardi dan Syifa segera pulang karena ritual harus dilakukan tepat di hari weton Sucipto dan sebelum pukul 8 malam. Namun, sebelum Ardi dan Syifa sampai di rumah, keanehan terjadi. Iblis Suwanggi menampakkan dirinya. Walaupun Pak Rustam telah melakukan ritual pelindungan, kekuatannya kalah karena Suwanggi sangatlah kuat. Pak Rustam tewas dibunuh dengan kejam oleh Suwanggi. Begitu pula Pak Desardi yang saat itu menemaninya. Ketika Ardi dan Syifa tiba di rumah, mereka terkejut melihat bahwa Pak Rustam dan Pak Desardi telah terbunuh. Mereka pun segera memulai ritual untuk menyembuhkan Sucipto dan menghilangkan santet. Saat ritual berlangsung, Suwanggi berusaha menggagalkannya. Ardi dan Syifa berupaya menghindari serangan iblis tersebut. Namun, saat Suwanggi hendak membunuh Sucipto, ritual akhirnya selesai dan iblis itu pun dikalahkan. Sementara itu, Wicak yang sedang berada di pasar mendapati lilin ritualnya padam. Ia segera pergi ke dukun yang membantunya. Dan ternyata dukun tersebut sedang bersiap melakukan ritual perlindungan. Jika Suwanggi dikalahkan, maka Suwanggi akan berbalik menyerang pengirimnya, yakni Wicak dan sang dukun. Sebelum ritual itu dimulai, Suwanggi datang dan membunuh keduanya dengan cara yang sangat sadis. Akhirnya Sucipto sembuh total. Ia mengajak Ardi dan Syifa ke kediaman Mbah Di. Mbah Di mengatakan bahwa Suwanggi kini telah pergi dari tanah Jawa dan kekuatannya sudah tidak ada lagi. Ardi pun bertanya kepada ayahnya, bagaimana dengan pelaris dagangan Sucipto? Apakah akan terus digunakan? Sucipto menjawab bahwa ia akan berhenti memakai penglaris dan berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Ia pun meminta bantuan Mbah Di untuk menghentikan semua hal mistis yang pernah ia lakukan. Dan film pun tamat. Hikmah dan pesan moral dari film ini cukup mendalam, karena mengangkat tema kepercayaan, konsekuensi, dan perbuatan. Berikut beberapa pesan moral yang bisa diambil. Pertama, jangan mencari jalan pintas dengan cara yang salah. Sucipto memilih jalan gelap dengan menggunakan santet demi kesuksesan usahanya. Awalnya memang terlihat berhasil, tapi akhirnya justru menghancurkan keluarganya. Hikmahnya, keberhasilan sejati tidak datang dari kecurangan atau jalan sesat. Usaha keras dan doa lebih berkah daripada ilmu hitam. 2. Jangan menuduh tanpa bukti.
Ardi berkali-kali menuduh pamannya sebagai pelaku santet tanpa bukti yang jelas, padahal Pak Desardi justru berusaha melindungi mereka. Hikmahnya, prasangka buruk bisa merusak hubungan keluarga dan menyebabkan keputusan yang salah. 3. Dendam hanya akan melahirkan kehancuran. Baik Sucipto maupun Wicak sama-sama dikuasai dendam. Dendam itu akhirnya menewaskan orang-orang yang tidak bersalah, termasuk anak-anak mereka sendiri. Hikmahnya, memaafkan lebih sulit, tapi jauh lebih menyelamatkan daripada membalas dendam. Keempat, ilmu hitam selalu membawa kerugian, tidak peduli sekuat apapun. Meskipun terlihat memberi keuntungan sesaat, ilmu hitam selalu memakan tumbal dan merusak kehidupan orang yang menggunakannya. Hikmahnya, bermain dengan kekuatan gelap akan selalu berakhir buruk, cepat atau lambat. Oke, jadi seperti itu ya untuk film Santet Segoro Pitu. Ditunggu untuk kelanjutan video-video yang akan aku upload ya. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video aku. Terima kasih.